Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu bihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya, dijaga, dilindunginya dari berbagai macam malapetaka. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di masjid yang mulia ini. Yang ini salah satu dari nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita, nikmat taufik, nikmat terbesar, nikmat yang paling besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, taufiknya untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak nikmat-nikmat lainnya, dari nikmat sehat, nikmat berkecukupan, nikmat waktu luang, umur, dan lainnya banyak sekali. Marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat ini untuk selalu kita menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Jalla Jalaluhu. Dengan kita mensyukuri dengan cara seperti ini, Allah akan menambah terus nikmat-nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kata Allah, niscaya aku akan menambah untuk kalian. Allah tambahkan terus nikmat-nikmatnya kepada kita, insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, dosa-dosa yang membinasakan, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Dhahabi, Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala. Pada hari ini kita lanjutkan pada dosa besar yang ke-21, yaitu as-sariqah, mencuri. Ya, mencuri termasuk bagian dari dosa-dosa besar yang masuk daftar al-kabair, dosa-dosa besar dalam kitabnya Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Di sini Al-Imam membawakan ayat dan juga hadis-hadis yang sahih dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang ancaman bagi orang yang mencuri. Di antara yang beliau bawa yaitu firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38. Ayat tentang mencuri. Kita baca ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba
nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Wasariqu, laki-laki yang mencuri, wasariqatu, dan perempuan yang mencuri. Apa balasannya kata Allah? Faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan-tangan mereka. Kenapa dipotong tangan mereka? Jazaan, sebagai balasan terhadap apa yang mereka telah lakukan tersebut, dari dosa tersebut. Nakalan minallah, dan juga sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Di dalam ayat ini para ulama tafsir banyak menafsirkan maksud dari ayat ini dan hukuman bagi setiap pencuri. Di antara ulama yang menafsirkan ayat yang mulia ini yaitu Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, seorang imam tafsir, ulama tafsir. Beliau menyebutkan di dalam menafsirkan ayat ini, as-sariq, pencuri itu adalah, di sini beliau memulai menjelaskan tentang pengertian pencuri. Huwa man akhadha mal ghairihi al-muhtaram khafiyah bighairi ridha. Pencuri itu yang mengambil harta orang lain yang dijaga secara sembunyi-sembunyi. Ya, itu pencuri. Dia mengambil harta secara sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi sampai dia mendapatkan harta orang yang dijaga harta tersebut, yang dia simpan bighairi ridha, tanpa ridhonya. Ya, dia tidak ridho. Karena ada yang mengambil harta tapi sudah diizinkan. Dia mengambil harta orang lain tapi orang lain ini sudah izinkan, silakan ambil. Ya, dia izinkan, walaupun sembunyi-sembunyi. Kalau diizinkan sama pemiliknya, itu tidak mengapa, itu bukan mencuri. Tapi mencuri ini bighairi ridha, tanpa ridho pemiliknya, dan dia mengambil secara sembunyi-sembunyi karena khawatir diketahui sama pemiliknya. Karena kalau diketahui pasti pemiliknya tidak ridho, tidak rela diambil hartanya tersebut. Kata Imam As-Sa'di, wa huwa min kabairid dzunub al-mujibah li tartibil uqubah asy-syani'ah. Dan mencuri termasuk dosa-dosa besar yang mengakibatkan hukuman dari Allah yang dihinakan. Ya, hukuman. Apa hukuman? Hukuman di dunia dan juga di akhirat. Di dunia apa? Wa huwa qat'ul yaddil yumna. Hukuman di dunia, dia dipotong tangan kanannya. Tangan kanan yang dipotong. Walaupun di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan-tangannya kedua pencuri laki-laki dan wanita. Tapi ditafsirkan di sini maksudnya tangan kanan. Kenapa tangan kanan, bukan tangan kiri? Karena tangan kanan ini ada dalam riwayat yang lain dari bacaan Al-Quran. Sebagaimana sebagian sahabat kata beliau, wa huwa kama fi qiraati ba'dis sahabah, sebagaimana dibaca oleh sebagian para sahabat, seperti sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud membacanya dengan faqta'u aymanahuma, maka potonglah tangan kanannya. Jadi tangan kanan yang dipotong terlebih dahulu jika dia mencuri pertama kali.
Kemudian al-Imam menyebutkan apabila dia mencuri, wa haddul yad indal itlaq minal qu' fa idza sarqat qutiya yaduhu minal qu'. Dan pengertian tangan itu artinya dari pergelangan tangan ini. Itu maksudnya. Tangan yang dimulai dari pergelangan tangannya sampai ke ujung jari itu tangan maksudnya, yang dimaksudkan dalam ayat ini. Maka dia tatkala dia mencuri, maka yang dipotong itu pergelangan tangannya ini, tempat ditaruh gelang, bukan mulai dari tangan yang atas, ya, bukan. Itu yang dipotong. Kemudian dia menyebutkan wa husimat fi zaitin di tusnidal uruq fayaqifud dam. Setelah dipotong tangannya, maka dicelupkan di minyak. Iya, tangannya dicelupkan pada minyak, yang mana minyak ini dapat menghentikan darahnya. Ya, itu dilakukan tahap berikutnya supaya darahnya tidak berlanjut. Walakin sunnah quyat umum hadhil ayah min indi auji. Tetapi kita harus memahami bahwa berlakunya potong tangan ini itu bagi pencuri yang memiliki kriteria berikut ini. Berapa banyak harta yang dicuri kan disebutkan di sini. Ada syarat-syaratnya. Tidak sembarang seorang yang mencuri terus dipotong tangannya, tapi ada kaidahnya, ada syarat-syaratnya kapan tangannya harus dipotong. Di antara syarat yang pertama tangannya harus dipotong, boleh dipotong al-hirz. Harta yang diambil itu harta yang terjaga. Harta yang terjaga. Bukan harta yang dilepas sama pemiliknya di tengah jalan terus diambil, dibawa kabur, bukan. Ya. Tetapi harta yang dia simpan, yang dia jaga, sama saja dia taruh di lemari, ya, atau di rekening dan seterusnya dia jaga. Maka inilah yang berlaku dipotong tangannya. Adapun harta yang dia lepas, ya, di jalan, ya, atau di tempat umum, maka tatkala diambil orang lain ini tidak berlaku dipotong tangan. Harta yang diambil itu tatkala disembunyikan, disimpan harta itu terus dicuri. Misalnya dia simpan dalam rumah terus diambil. Ya. Di antara syarat berikutnya berlaku potong tangan bagi yang mencuri, annahu la budda an yakuna al-masruq nisaban wa huwa rubu' dinar aw salasatu dirahim. Harta yang dicuri itu memiliki bilangan minimal, yaitu seperempat dinar. Itu dia harus ambil, atau yang harus dipotong tangannya seperempat dinar. Jika sampai seperempat dinar atau 3 dirham atau salah satunya, ya, seperempat dinar atau 3 dirham, maka tangannya dipotong. Ya, 1/4 dinar, maka dipotong tangannya. Tapi kalau kurang dari itu, maka tidak dipotong. Wala'alla hadza yu'khadhu min lafdhi as-sariqa ma'nahu. Inilah yang diambil dari arti dari sariqah, dari mencuri, yaitu dia mengambil dengan miqdar, dengan bilangan tertentu. Sekitar kurang lebih, ya, kalau dihitung dengan rupiah, dia mengambil kurang lebih 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Kurang dari itu tidak kena, tapi lebih dari itu, dari seperempat dinar atau kurang lebih 1 juta, maka dipotong tangannya. Dan harus harta ini harta yang dia simpan, yang dia jaga, yang dia simpan di rumahnya, yang dia jaga. Ini yang berlaku hukuman tersebut.
Dan hikmahnya, kenapa hikmah dipotong tangan saat seorang yang mencuri dipotong tangannya? Ada hikmahnya. Di antara hikmahnya untuk menjaga harta-harta kaum muslimin, agar dijaga harta-harta kaum muslimin, sehingga tatkala diberlakukan pemotongan tangan ini, pencuri ini dia enggan untuk mengulang kembali perlakuannya karena tangannya sudah dipotong. Dia berat untuk mengulangnya kembali, maka akan terjaga. Begitu juga orang-orang yang lain yang ingin mencuri, gagal niatnya, gak berani lanjutin karena dia tahu temannya atau orang lain telah dipotong tangannya. Ini diantara hikmahnya. Tapi seandainya dia mengulang kembali, sudah dipotong tangannya yang kanan, tapi dia masih mengulang kembali, kata Syekh As-Sa'di, fa in ad-sariq qutiya rijluhu al-yusra. Tapi kalau pencuri ini mengulang kembali, yang dipotong mana? Kaki kiri. Ya, kaki kiri yang dipotong. Jadi setelah tangan kanan, kaki kirinya yang dipotong. Fa in ada tuqta yadul yusra. Tapi jika dia mengulang lagi yang ketiga kali, maka dipotong tangan kirinya. Dan jika dia mengulang lagi yang 4 kali, dipotong kaki kanannya. Tapi kalau dia masih mengulang lagi, kaki, tangan udah habis semua dipotong, maka beliau mengatakan yuhbas wa qila yuhbas hatta yamut. Dikatakan dihukum, dipenjara sampai dia mati. Ya, penjara seumur hidup. Sebagian ulama mengatakan dia dihukum sesuai dengan kebijakan hakim. Hakim yang bertakwa, yang paham ya tentang hukum. Dia memberikan hukuman yang pantas bagi orang ini yang sudah 4 kali mencuri tapi masih mengulangnya. Ini di antara hikmah dari ditegakkannya hukum memotong tangan bagi yang mencuri. Kemudian di sini dalam ayat ini as-sariqah disebutkan oleh para pensyarah dari al-kabair ini, dosa besar. As-sariqah aqdul amwal khilsatan. Kata Syekh Abdul Razzaq, mencuri adalah mengambil harta dengan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa diridhoinya tadi tentunya. Harta ini yang terjaga, yang tersembunyi diambil, dan inilah yang ditegakkan hukumannya. Hukumannya di dunia. Dan juga dia memiliki hukuman di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqta'u aydihima jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Terpotonglah tangannya sebagai balasan terhadap apa yang dia perbuat dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi melanjutkan ayat atau hadis yang berikutnya tentang besarnya dosa mencuri. Beliau mengatakan, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu as-sariqa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Allah melaknat pencuri yang mencuri sepotong tali. Allah melaknat pencuri yang mencuri sepotong tali. Fatuqta'u yaduhu, maka dipotong tangannya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan dari hadis ini sebagian ulama lainnya tidak membatasi batas minimal mencuri. Sebagian ulama dari kalangan Imam Abu Hanifah dan lainnya mengatakan bahwa walaupun dia mencuri
hanya sedikit, itu dipotong tangannya. Ya. Namun jumhur ulama mengatakan seperti tadi yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di, ada batasan minimalnya, yaitu 1/4 dinar atau 3 dirham, dan itu ada nasnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam hadis ini beliau ingin menjelaskan tentang bahwa mencuri ini dosa besar. Kenapa? Karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa yang disebutkan di dalamnya, laknat atau azab atau hukuman, ini termasuk dosa besar. Dan arti dari laknat itu al-la'nu huwa at-tardu wal ib'adu an rahmatillah tabaraka taala. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Itu arti laknat. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, disebutkan arti dari laknat adalah terkutuk. Ya, dia dikutuk. Apa arti terkutuk? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil bahwa mencuri termasuk dosa yang sangat besar. Di antara dalilnya juga yang beliau bawakan yaitu hadis wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, tentu aku akan potong tangannya. Hadis ini menunjukkan keadilannya seorang pemimpin. Keadilannya pemimpin terbesar kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam memutuskan suatu perkara, di dalam mengadili antara manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memandang bulu, mana yang dekat dengan kerabatnya. Beliau tidak pernah membiarkan dia dalam perbuatan kesalahan, dalam dosa, tidak dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun anak beliau sendiri, seandainya terjadi hal itu, beliau janji akan memotong tangannya, tapi tidak terjadi. Karena beliau SAW jaga anaknya, keluarga dijaga dari perbuatan buruk tersebut. Hadis ini sebenarnya ada ceritanya. Tatkala di zaman Nabi SAW ada terjadi pencurian di antara salah satu kabilah mencuri harta kabilah yang lain. Ada salah satu orang sahabat, salah satu mencuri harta dari salah satu kabilah lainnya. Maka di situ mereka ingin menegakkan hukum Islam di situ. Mereka ingin pencuri ini dipotong tangannya. Tetapi keluarga tersangka ini, pelaku ini, tidak mau tangannya dipotong. Ya. Maka Rasulullah SAW memutuskan pencuri ini dipotong tangannya. Namun keluarganya masih ingin pencuri ini dimaafkan. Maka mereka datang kepada sahabat yang paling dekat dengan Nabi SAW dari keluarga yang dipotong tangannya ini. Mereka melobi sahabat yang paling dekat kepada Nabi SAW, tolong dekat kepada Rasulullah SAW, sampaikan kepada Nabi SAW, ya, mudah-mudahan beliau memaafkan dia, ya. Maka sahabat Nabi ini yang dekat dengan Nabi SAW
saya lupa namanya, kalau tidak salah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan keluhan dari keluarga kerabat yang akan dipotong tangannya ini. Maka Rasulullah SAW pun tatkala mendengar hal ini, ya, Rasulullah SAW langsung naik mimbar dan menyampaikan khutbah. Di dalamnya beliau sampaikan khutbah tentang keadaan umat-umat terdahulu, kenapa mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, mereka dilaknat oleh Allah, orang-orang Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah dikarenakan apabila ada orang-orang yang hina di antara mereka, mereka hukum dengan seberat-beratnya. Tetapi kalau ada orang-orang yang mulia di antara mereka, walaupun dia berbuat salah, mereka biarkan, mereka bebaskan. Ya, tatkala orang ini memiliki hubungan kerabat yang dekat dengan pemimpin atau ada kedekatannya karena dia pejabat, maka dibiarkan. Ya, dia dibiarkan berbuat salah. Tapi tatkala dia tidak ada kedekatannya dengan pejabat, ya, tidak dikenal, maka dihukum dengan seberat-beratnya. Maka kata Rasulullah SAW, mereka terlaknat. Kemudian beliau bersumpah, demi Allah, wallahi, lau anna Fatimah saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, anaknya Muhammad SAW, mencuri, maka aku akan memotong tangannya. Ya, tidak dibiarkan, ya, tidak diberikan syafaat, ya, kalau dia dekat, tidak. Inilah hadis yang memberikan contoh kepada setiap para pemegang kekuasaan, ya, para pemimpin, untuk berbuat adil, ya, berbuat adil di dalam memutuskan suatu perkara. Jangan sampai dia berat sebelah, ya, dia harus adil dan menetapkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku, ya, sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan hukum syar'i. Kemudian dalam hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda, kata Imam Az-Zahabi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku as-sariqu hina yasriku wa huwa mu'min, walakinna at-taubata ma'rudatun ba'du. Tidaklah seorang pezina dia berbuat zina dalam keadaan beriman, dan tidaklah seorang pencuri dia mencuri dalam keadaan beriman. Akan tetapi taubat senantiasa dibuka untuknya, ya, senantiasa dibuka untuknya selama dia masih memiliki nyawa, ya, masih bernapas, masih dibuka taubat untuknya jika dia ingin bertobat. Kenapa Rasulullah SAW mengaitkan pencuri, pezina dengan keimanan? Apakah yang mencuri, tatkala dia mencuri hilang imannya, dia tidak beriman, dia kafir, murtad? Begitu juga yang berzina, tatkala dia berzina dia murtad dari Islam. Maka Syekh Abdul Razzaq di sini menjelaskan, wa hadza wajhun salis fi dilalah, dan ini dalil yang ketiga akan pencurian termasuk dosa besar, yang mana Allah menafikan keimanan dari seorang mencuri. Nafyul iman anis sarik, menafikan keimanan dari pencuri. Sebagaimana dalam sabda Nabi
La yasrikus sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang mencuri, dia beriman tatkala dia mencuri. Maksud dari hadis ini sebenarnya bukan menafikan keimanan secara keseluruhan. Kata beliau, wa nafyuna huwa nafyun likamalil imanil wajib. Penafian keimanan ini bukan secara keseluruhan, tetapi menafikan kesempurnaan iman. Artinya dia tidak beriman secara sempurna. Tatkala dia mencuri pasti imannya jatuh, imannya anjlok. Ya. Makanya kata Nabi SAW, hina yasrik. Tidaklah seorang mencuri, dia mencuri dalam keadaan memiliki iman. Artinya tatkala dia mencuri, dia imannya tidak ada di situ. Ya, imannya di situ lemah, anjlok imannya. Ini maksudnya. Maksudnya dia adalah imannya anjlok, imannya jatuh, imannya lemah. Walaupun dia tidak keluar dari garis Islam, tidak murtad, tetapi dengan dia mencuri menjadi imannya lemah. Menjadi lemah imannya. Dari sini para ulama menyimpulkan bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat bahwa al-imanu, iman itu dalam menjelaskan tentang arti iman, al-imanu i'tiqadun bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Iman itu tiga. Tiga ini yang dinamakan keimanan. Keyakinan dalam hati, ini yang pertama. Yang kedua, ucapan dengan lisan. Yang ketiga, perbuatan dengan anggota badan. Inilah iman. Siapa yang mengatakan iman itu hanya di hati, berarti dia belum beriman. Iman ini harus memiliki tiga ini. Ya, harus ada dalam hati, harus diucapkan dengan lisan, dan juga harus diterapkan dalam perbuatan. Siapa yang mengatakan bahwa iman itu, amal itu keluar dari iman, ya, amal itu bukan bagian dari iman, ya, amal tidak ada pengaruh dengan iman, maka dia sesat. Ya, amal ini bagian dari iman, bagian dari iman. Ya, sebagian orang yang tidak mau menerapkan syariat Islam, tidak mau beramal, tidak mau sholat, tidak mau memakai hijab, alasannya apa? Ya, yang penting saya punya hati beriman kepada Allah. Ya, yang penting hati saya beriman. Padahal dia tidak tahu bahwa iman itu hakikatnya ada di perbuatan. Ya, iman itu ada pada perbuatan. Karena kalau iman itu hanya dalam hati, Abu Thalib beriman. Ya, orang-orang musyrik itu sebenarnya dalam hati mereka tahu Allah berhak disembah, tapi mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman itu harus dari hati dan dari perbuatan. Jadi tidak bisa seorang berdalih dengan yang penting hati saya beriman. Iman itu harus diterapkan dalam perbuatan. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan sholat itu dengan keimanan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan sekali-kali Allah tidak mengabaikan, melalaikan keimanan kalian, maksudnya sholat kalian. Seluruh ulama tafsir menafsirkan keimanan di sini dengan amalan, dengan sholat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan sekali-kali Allah tidak melalaikan iman kalian, maksudnya sholat kalian. Ya, jadi iman itu hakikatnya adalah tiga ini: keyakinan, ucapan, dan perbuatan.
itulah iman. Jangan sampai kita kurangi salah satunya, kita keluarkan dari iman. Jangan sampai kita keluarkan perbuatan dari iman. Yazidu, ditambahkan lagi pengertian iman, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bertambah dengan ketaatan dan dapat berkurang dengan maksiat, ya. Jadi iman bisa bertambah dengan apa? Amalan soleh, ketaatan banyak, termasuk menuntut ilmu, menambah wawasan ilmu agama. Ini dapat menambah iman. Ya, yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Semakin seorang dia taat kepada Allah, dia menjaga sholatnya, menjaga ibadahnya, imannya akan kuat. Tapi tatkala seorang itu tenggelam dalam dosa, dalam maksiat, imannya akan lemah, ya, akan gampang dan lebih mudah terjatuh dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu dalam hadis ini tadi kata Rasulullah SAW, la yasrikus sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri itu dia mencuri dalam keadaan beriman, maksudnya dalam keadaan kuat imannya. Karena setiap perbuatan dosa akan melemahkan keimanan. Maksiat, yang maksudnya maksiat di sini apa? Di bawah kesyirikan. Yang di bawah kesyirikan ini melemahkan keimanan. Tapi kalau perbuatan syirik itu menafikan keimanan, menghilangkan keimanan. Ya, yang lebih dari itu, yang lebih besar dari itu syirik atau perbuatan kufur, seperti dia mencaci maki Allah, mencaci maki Al-Quran, mencaci maki Nabi, menghina Islam. Ini akan membatalkan keislaman seseorang. Jadi di dalam hadis ini menjelaskan akan bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman dengan ketaatan dan berkurangnya iman dengan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian hadis yang berikutnya, Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan wa an Mansur, dan diriwayatkan dari Mansur an Hilal ibn Yasaf, dari Hilal bin Yasaf, an Salamah bin Qais, dari Salamah bin Qais, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Syekh Abdul Razak di sini menyebutkan bahwa Salamah bin Qais mendengarnya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan hadis ini tatkala haji wada, haji perpisahan. Beliau bersabda, ala innama hunna arba'un, ketahuilah sesungguhnya perkara besar tersebut ada 4. Hunna beliau sebutkan, hunna itu perkara besar, dosa besar yang amat besar itu 4. Beliau disebutkan 4, beliau batasi 4 dosa di sini. Maksudnya ini yang paling besar, ini yang paling fatal dosanya. Yang pertama beliau mengatakan, alla tusyriku billahi syai'a, jangan sampai kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu. Yang kedua, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar, yang disetujui oleh syariat. Wala taznu, yang ketiga, janganlah kalian berzina. Dan yang keempat, wala tasriku, jangan pula kalian mencuri. Ya, beliau sebutkan mencuri bagian dari 4 dosa yang paling besar. Ya. Jadi Salamah bin Qais tatkala beliau berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di haji wada ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, menyampaikan dalam khutbahnya dalam haji wada, haji perpisahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam haji seumur hidup hanya
satu kali, dan itu disebutkan dengan haji wada, haji perpisahan, karena sudah di akhir-akhir mendekati wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam haji tersebut Nabi SAW berkhutbah dan menyampaikan, ala innama hunna arba, ketahuilah sesungguhnya perkara-perkara tersebut ada 4. Maksudnya apa? Dosa yang paling besar, dosa yang paling besar itu ada 4. Yang pertama, berbuat syirik. Allah tusyriku billahi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah. Ya, janganlah kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat syirik. Tatkala beliau menyebutkan 4 ini, berarti seorang itu harus perhatikan. Ya, karena dosa itu berapa banyak? Dosa itu banyak sebenarnya. Dosa itu banyak disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, banyak. Tetapi kenapa Nabi SAW tiba-tiba mengatakan hunna arba? Perkara tersebut ada 4. 4 ini artinya menunjukkan semua sahabat itu, sahabat Nabi harus perhatikan apa yang disampaikan. Kita orang beriman, orang mukmin harus memperhatikan apa 4 ini yang sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Ya. Kenapa beliau hanya menyebutkan 4 ini? Yang pertama apa? Allah tusyriku billahi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah, berbuat syirik, menyembah berhala, menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh. Ya, bunuh termasuk dosa besar yang paling besar setelah syirik. Membunuh jiwa manusia. Ya. Manusia, siapapun manusia itu, dia orang mukmin ataupun kafir, ini dosa besar kalau dia bunuh. Ya. Kalau orang mukmin itu dosanya lebih besar lagi, laknat, dijauhkan dari rahmat Allah, kekal di dalam neraka, disebutkan dalam Al-Quran. Orang kafir pun tatkala dia bunuh, tatkala dia orang kafir ini kafir yang muahad, kafir yang ada ikatan perjanjian dengan negara Islam, yang masuk ke negara Islam. Karena kafir itu ada dibagi oleh para ulama, ada kafir harbi, ada kafir dhimmi, ada kafir muahad. Kafir harbi, kafir yang dalam peperangan. Ini yang boleh dibunuh. Kafir harbi adalah kafir yang menyerang negara Islam. Ya. Mereka itu memang harus dibunuh, harus diperangi. Kalau tidak diperangi, maka mereka yang akan memerangi. Mereka akan menghabisi kaum muslimin. Maka kafir harbi ini itu yang diperangi, tapi ada batasan-batasan juga di situ. Orang tuanya tidak boleh dibunuh, ya, orang yang ada lagi dalam keadaan ibadah di suatu tempat, ya, para pendetanya, para wanitanya, anak-anak tidak boleh dibunuh. Ada batasan-batasan. Tidak semua kafir harbi dibunuh. Ada kafir jenis kedua, kafir yang tidak boleh dibunuh, namanya kafir muahad dan kafir dhimmi. Kafir muahad ini mereka yang ada ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Ya. Ada kafir dhimmi, mereka yang hidup di negara Islam, di negara kaum muslimin dan diberikan perlindungan oleh negara. Ada juga mereka yang berkunjung dan diberikan keamanan oleh negara. Ini tidak boleh dibunuh. Tatkala dibunuh, dia mendapatkan ancaman. Kata Rasulullah SAW, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Ya.
Kemudian yang ketiga, dosa berzina yang beliau sebutkan di sini. Dan yang keempat, mencuri. Ini dosa besar semuanya. Kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan 4 ini? Karena keempat dosa ini berhubungan dengan hak Allah dan hak manusia. Dosa yang pertama, syirik, ini berkenaan dengan hak Allah. Berkenaan dengan hak Allah. Sedangkan 3 dosa berikutnya, membunuh, berzina, mencuri, ini hak manusia, hak orang lain yang diambil. Ini berhubungan dengan kezaliman, menzalimi orang lain. Membunuh, menzalimi orang lain. Berzina juga menzalimi. Begitu juga mencuri. Ini semua menzalimi orang lain. Maka ini yang beliau sebutkan, 4 ini termasuk dosa yang paling besar yang harus dijauhi. Dan sebenarnya beliau SAW menyebutkan 4 dosa ini dalam satu khutbah, tetapi dalam khutbah-khutbah yang lainnya sebenarnya beliau menyebutkan 4 dosa ini, tapi dalam konteks yang lain, dalam konteks lain. Sebagaimana dalam khutbah yang lainnya disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, Rasulullah SAW itu sering ketika beliau khutbah, beliau sering membawakan 4 dosa ini terus, tapi dalam berbagai macam konteks, ya, dalam lafaz yang lain. Di dalam khutbah yang lain beliau SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun kahurmati yaumikum hadha. Di dalam haji wada juga beliau menyebutkan, beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan harga diri kalian semuanya haram atas kalian seperti haramnya hari ini. Ya. Haramnya bulan haram ini, hari ini. Jadi beliau sebutkan di sini, darah berhubungan dengan darah, apa di sini? Membunuh tadi. Berhubungan dengan darah tadi, dosa membunuh. Berhubungan dengan harga diri tadi, dosa zina. Ini mengenai harga diri. Berhubungan dengan harta tadi, mencuri. Ini semua haram. Maka kata Nabi SAW tadi, darah kalian, harta kalian, dan harga diri kalian haram atas kalian seperti haramnya hari ini, dan juga seperti haramnya negeri ini, yaitu negeri Makkah. Jadi di sini beliau menguatkan, beliau kembali menguatkan dalam haji wada akan bahayanya dosa-dosa ini. Ya, 4 dosa ini yang beliau SAW khususkan dalam khutbahnya. Di dalam khutbah yang lain beliau juga berkhutbah. Di dalam khutbah yang lain beliau juga berkhutbah. Di haji wada juga Syekh Abdul Razak menyebutkan, di haji wada beliau juga berkhutbah dalam khutbah yang lain. Beliau bersabda di situ, ala ukhbirukum bil mu'min, maukah aku kabarkan kepada kalian siapa itu orang mukmin, orang beriman yang benar-benar imannya benar, yang kuat imannya. Orang mukmin itu adalah man aminahun nas ala dimahim wa aradihim. Orang beriman itu adalah orang yang mana manusia merasa aman kepadanya dalam hartanya dan darahnya, dan dalam darahnya dan harga dirinya. Itu orang mukmin. Orang mukmin itu adalah orang lain itu merasa tenang kepadanya dalam harga dirinya dan darahnya tidak akan ditumpahkan.
Wal muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tahukah kalian siapa itu orang muslim? Orang muslim itu adalah orang yang selamat lisannya dan tangannya daripada mengganggu orang lain. Ya. Jadi lisan selamat dari bicarakan orang lain, tangannya selamat dari mengambil hak orang lain. Itulah muslim. Jadi beliau sini menjelaskan apa? Yang pertama, mukmin. Yang kedua, muslim. Mukmin itu berkaitan dengan apa? Keimanan, dengan apa yang diyakini dalam hati. Mukmin itu adalah aman, dari kata aman. Ya. Kenapa beliau sebutkan mukmin? Karena ada kaitannya dengan keamanan. Orang mukmin adalah orang yang aman, ya, dari menumpahkan darah dan harga diri orang lain. Ya, yang mana manusia itu merasa aman kepadanya dari darahnya dan harga dirinya. Sedangkan muslim, di sini beliau menyebutkan muslim karena dari kata selamat, salimah. Orang muslim adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang mana orang muslim yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Ya. Kemudian yang ketiga, Nabi menjelaskan pengertian mujahid. Ya, tadi yang pertama mukmin, yang kedua muslim, yang ketiga mujahid. Tahukah kalian apa itu al-mujahid? Orang yang berjihad yang sebenarnya. Para pejuang yang sebenarnya itu siapa? Siapa itu pejuang? Kata Nabi SAW, man jahada nafsahu ala ta'atillah. Orang yang mujahid, yang berjihad sesungguhnya adalah dia yang berjihad melawan hawa nafsunya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, beliau menjelaskan tentang hijrah. Tahukah kalian apa itu hijrah? Orang-orang yang hijrah itu sebenarnya siapa yang berhijrah yang sebenarnya? Berhijrah yang bernilai pahala. Wal muhajiru man hajaral khataya wad dzunub. Orang yang berhijrah yang sebenarnya adalah mereka yang berhijrah dari dosa-dosa dan maksiat. Ya. Itulah empat yang beliau definisikan, yang beliau artikan dari empat-empat ini, tentang mukmin, siapa orang mukmin, tentang muslim, siapa orang muslim, dan tentang mujahid, siapakah mereka yang berjihad, dan tentang mereka yang berhijrah itu siapa. Semua itu pengertian itu kembali kepada keamanan, kepada muslim dan orang lain, ya. Dia aman dari sisi lisannya dan tangannya. Dalam hadis yang terakhir, matan yang terakhir, berkata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, wa la yanfa'u sariq taubatuhu illa bi an yuradda ma saraqa. Fa in kana muflisan tahallala min sahibil mal. Seorang yang pencuri, taubatnya tidak akan diterima sampai dia mengembalikan harta yang dia ambil. Sampai dia kembalikan. Ini syarat dari salah satu syarat taubat dari 4 syarat. Tatkala dosa itu berhubungan dengan hak Allah, syarat taubat itu 3. Yang pertama apa? Dia menyesal akan perbuatan dosa. Yang kedua, dia meninggalkan. Yang ketiga, dia bertekad tidak mengulang lagi. Ini 3 syarat taubat. Menyesal, meninggalkan, bertekad tidak kembali. Tapi tatkala berhubungan dengan hak manusia, maka ditambah 1 syarat lagi adalah dia kembalikan hak orang lain yang dia ambil. Ya, dia harus kembalikan harta yang dicuri. Walaupun kata Syekh di sini, dia sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, ya Allah, saya bertobat kepadamu, ya. Saya tidak akan kembali. Dia sudah melakukan 3 syarat ini.
menyesal, tidak akan kembali kepada perbuatan dosa tersebut, maka kalau dia tidak kembalikan harta ini, belum diterima taubat. Ya, tatkala dia mampu mengembalikan, tatkala dia tidak bisa mengembalikan, dia tidak kembalikan harta itu kepada pemiliknya, kata para ulama, taubatnya belum bisa diterima sampai dia kembalikan. Tapi tatkala dia tidak mampu, nah ini keadaan lainnya. Pencuri ini dia udah pakai harta tersebut, udah habis, dan dia udah nggak punya apa-apa lagi, dan tidak bisa lagi dia kembalikan. Dan dia sudah berusaha bagaimanapun dia tidak bisa mendapatkan harta itu lagi. Maka kata para ulama, taubatnya itu bisa diterima dengan dia meminta dihalalkan, meminta maaf. Dia pergi ke pemilik harta, dia meminta maaf kepadanya. Maaf, saya telah mengambil hartamu sekian, ya, saya mengakui hal ini dan saya tidak bisa mengembalikan, tolong dimaafkan. Ya, dia meminta maaf. Ya, bisa secara langsung, kata Syekh, bisa secara langsung dia meminta maaf, atau dia mengutus orang lain, ya, untuk menyampaikan perbuatannya tersebut, ya. Maka hal ini dimaafkan, ya, akan diterima taubatnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selesai kita dari pembahasan ini, pembahasan dosa besar yang ke-21 tentang mencuri di waktu yang ada, kurang lebih, ya, masih ada waktu kita, ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ini dulu, Pak. Betul, Pak. Ustaz, tadi disampaikan bahwa mencuri itu dari harta yang dijaga dan tersembunyi. Iya. Nah, kalau mencuri itu dengan cara merampas, gitu, apa namanya, baik itu di jalan atau merampas pada waktu kita simpan bagi motor misalnya gitu, terus diambil, apakah itu termasuk juga masuk dalam kategori mencuri ini? Baik, harta yang dijaga maksudnya yang dia simpan di tas kah, atau di lemari, atau di mobil, dia taruh di jok atau di motor, atau di tas yang dia simpan di dalam dompetnya. Ini semua adalah harta yang dijaga sama pemiliknya. Ini harta yang dia jaga, artinya dia simpan di tempat yang dia jaga, di dompet, di tas, dan seterusnya. Tatkala ada yang mengambil dengan cara dipaksa, itu sudah masuk pengertian mencuri. Itu masuk pengertian mencuri, walaupun bukan dijaga di rumah, ya, tapi dimanapun yang dia bawa, dia simpan hartanya di tempat yang terjaga. Terus pelaku pencurian ini dia tidak mungkin bisa mencurinya dengan cara sembunyi-sembunyi, kecuali dengan harus diambil dengan paksa. Maka ini termasuk mencuri, bahkan lebih dari itu, ya, lebih dari itu. Kadang-kadang bisa membahayakan orang yang korban ini dipukul atau dan seterusnya, lebih besar lagi itu malah. Itu termasuk dosa yang lebih besar. Pemutus jalan, pemotong jalan, qata'ut tariq, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, bunuhlah setiap pemotong-pemotong jalan itu, kata Nabi SAW. Ini tentunya yang membunuhnya para pemegang kekuasaan, para pemimpin, ya, yang menegakkan hukum kepada para pelaku begal-begal tersebut, itu dikenakan hukuman dibunuh, sebagian ulama mengatakan, karena dosanya lebih besar. Dia mencuri, dia juga membahayakan nyawa orang lain. Nah, dan mengganggu keamanan di luar. Nah, itu termasuk mencuri, dan itu dalam istilah lain qata'ut tariq, pemotong jalan, ya. Ya. Perampok, begal. Pembegalan, ya. Para begal itu ada hukuman lebih berat lagi.
ya bisa kena dihukum mati. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau agak salah rangkum atau pahami bahwa pencuri itu dilakukan untuk seorang pribadi atau yang dicuri. Sekarang kalau seandainya pencuri ini kan lebih modern, berjamaah, diskusi dan sebagainya. Kira-kira gimana hukumnya untuk minta maaf itu atau mengembalikan barang tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dalam pembahasan yang kita bahas selama ini tadi, pencuri itu dilakukan oleh seorang yang mencuri, ya, terus dia tatkala mau bertobat dia meminta, tinggal dia mengembalikan, atau tidak mampu dia minta maaf. Nah sekarang gimana kalau para pencuri banyak, ya, mereka itu kelompok gitu, kelompok mengambil harta orang lain, mencuri. Ya, baik mencurinya dengan cara yang buruk, yang jahat, ya, yang sudah jelas, atau dengan cara terhormat. Sebagian orang mengatakan dengan cara terhormat, ya, ini ada suatu pekerjaan, mereka bekerja, ya, tapi ada komisi disimpan, korupsi, ya. Tidak ada yang terhormat mencuri sebenarnya, ya, semua hina. Tapi dengan cara seperti itu dia korupsi, baik korupsi secara sendiri ataupun bersama-sama gitu. Sedangkan yang dikorupsi ini bukan harta satu orang, banyak orang, ya kan? Gimana caranya, ya kan? Mau minta maaf, dia udah nggak bisa kembaliin uang banyak, ratusan juta, miliaran diambil, kan? Mau minta maaf gimana caranya? Sedangkan dia sudah tidak mampu lagi untuk mengembalikan hal ini. Maka caranya adalah dia tatkala dia tidak mampu, maka dia berdoa kepada para orang-orang yang tidak dia tahu, dia tidak kenal, sudah diambil hartanya, kan? Dia berdoa. Tentunya harus dengan syaratnya tadi tiga ini, dia bertobat dengan sungguh-sungguh, dia tinggalkan, dia tidak mau mengulangi lagi, dia bertekad tidak mengulang lagi, dan dia berdoa untuk orang-orang yang pernah dia ambil hartanya. Dia berdoa, mereka ini berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni kesalahan mereka, Allah memberikan pahala kepada mereka, ya, dan seterusnya. Dia doakan orang yang pernah dia zalimi tersebut, ya, itu cara dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya dia tidak mampu, benar-benar tidak mampu mengembalikan. Tapi kalau dia mampu, ada di ATM-nya masih ada uang lebih banyak lagi, dia wajib kembalikan. Dia harus kembalikan. Jangan sampai dia katakan, ini uang buat nafkah lahir batin, buat keluarga dan seterusnya. Jangan, ya, dia harus kembalikan. Karena masalah ini, ya, akan dituntut nanti di hari kiamat. Dia akan diminta di hari kiamat. Kalau dia tidak kembalikan di dunia, sebagaimana disebutkan pada bulan lalu, bahwa seorang itu yang mengambil harta orang lain, di hari kiamat dia akan membawanya nanti. Kalau dia tidak kembalikan, dia akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak, ada lagi terakhir? Ya. Ibu-ibu. Ada tak izin? Ya. Ada hadis atau cerita yang menyatakan Rasulullah pernah menyuruh pencuri untuk sholat, bukan melarangnya untuk berbuat mencuri. Mohon penjelasan barangkali. Sebenarnya Rasulullah SAW menyuruh pencuri untuk sholat. Ini adalah salah satu bentuk taubat. Iya. Tatkala ada seorang yang ingin bertobat, Rasulullah SAW menyuruh dia untuk sholat. Di antaranya pencuri. Maksudnya di sini taubatnya itu akan lebih
berarti dan lebih menjadikan dia benar-benar sungguh-sungguh meninggalkan taubat, meninggalkan dosa dengan dia sholat 2 rakaat. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan siapa ingin bertobat dengan sungguh-sungguh, selain 3 syarat dia lakukan tadi atau 4 syarat, dia sholat 2 rakaat. Dia sholat 2 rakaat, dia berwudu dan dia sholat, maka Rasulullah SAW dalam konteks yang lain tidak mungkin Allah akan menolak taubatnya ini. Ya, seorang tatkala dia berbuat dosa, kemudian dia sholat 2 rakaat, dan dia istighfar kepada Allah, taubat, tidak mungkin Allah akan menolak. Maka dianjurkan, disunahkan bagi seorang yang ingin bertobat, dia sholat 2 rakaat. Ini sunnah. Dianjurkan dia sholat 2 rakaat. Namun bukan berarti izin untuk melakukan dosa berikutnya. Ya, bukan izin orang sholat untuk mencuri, tidak. Ya, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ini tujuan dari sholat adalah sungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar, ya, dari perbuatan dosa. Wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu ada yang bertanya enggak? Silakan langsung. Baik, jika tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.